Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya bagi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang tidak ada aturannya yang mesti ditaati kecuali aturan Dia, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kemudian kepada para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti jalan dakwahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Darah ramang para bapak, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, di kesempatan ini kita masih diberikan amanah usia sehingga kita pada saat ini bisa menjalankan kewajiban kita berupa menuntut ilmu, menambah pemahaman, saling simeuh ku ilmu cenah gini kitunya. Yang mana kewajiban ini tidak boleh berhenti sama dengan kewajiban yang lain, dalam artian apabila ditinggalkan mendapatkan siksa dan apabila dikerjakan mendapat pahala. Nah itu, sehingga ada salah satu ulama yang menuliskan, mencurahkan hasil pemikirannya bahwa salah satu dosa yang menjadi dosa investasi yaitu menuntut ilmu. Jadi tiba-tiba nanti ketika di akhirat ujung-ujung nah saloba-loba teuing dosa teh, ternyata dosa menuntut ilmu tidak ditunaikan. Padahal menuntut ilmu teh menurut Nabi kita minal mahdi ilal lahdi kan gitu ya, nggak ada putusnya. Nah sementara kita kadang berbagai situasi dan kondisi merasa setelah Iqra 6 tamat perasaan sudah tamat jadi menuntut ilmunya, keburu jadi tokoh jadi berat gitu. Nah hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kalau saya lihat judulnya yaitu perbedaan antara manusia dan hewan ya. Bisa persamaan dan bisa perbedaan. Nah, di sini letaknya di dalam kitab Nizamul Islam bahwa manusia itu ditakdirkan oleh Allah memiliki kebutuhan jasmani dan naluri. Apa itu takdir? Ya, itu takdir itu sesuatu yang kita tidak bisa menghindarinya karena takdir itu berada di dalam area yang menguasai kita, area yang menguasai manusia, sehingga manusia tidak memiliki andil apapun, terima beres. Jadi manusia di situ hanya cukup mengikuti alur tersebut. Barang siapa yang melanggar alur itu atau menghindarinya atau menggantinya takdir itu, maka dia akan mendapatkan konsekuensi. Ada konsekuensi berupa fisik, ada juga konsekuensi yang lain, psikis ya. Psikis. Nah, di sini siapapun dia tidak bisa menghindari yang namanya takdir. Nah, di sini yaitu kebutuhan jasmani. Ya, kebutuhan jasmani dan naluri. Naluri itu insting ya. Insting, tabiat. Jadi siapa saja, pangkat apa saja, baik manusia dan hewan, ketika menentang takdir kebutuhan jasmani pasti mati. Badai pejabat, badai rakyat, badai juara bertahan tinju kelas dunia, atau ratu kecantikan sedunia. Ketika menghindari takdir ini, punten, ini takdir, tidak bisa dihindari. Nah, atau hewan segagah apapun
singa misalnya. Sama aja ketika berhadapan dengan yang namanya kebutuhan jasmani sama dengan marmut kan. Untuk makan ces kan. Nah, ini buktinya. Apa buktinya? Pertama, kebutuhan jasmani itu adalah makan. Ternyata kalau dibahas oleh orang yang ahli makan, bukan ahli makan itu ya. Jadi ya ahli gizi ya gitu dah. Betul, pandang ahli gizi dan ahli makan, tukang makan. Itu untuk pertumbuhan badan. Jadi untuk supaya ototnya begini, supaya tulangnya berkembang, matanya bisa melihat dengan baik, telinganya, rambutnya, giginya, kan gitu ya? Maka ketika melanggar itu seperti motor. Ketika motor sudah ditetapkan oleh arsiteknya, apa kalau otomotif itu mekaniknya, nggak ada bensin, ya sudah mati kan? Mungkin seperti itu, mungkin ya. Coba kita buktikan sekarang. Manusia sama hewan di sini sama. Ketika tidak makan, dia pasti mati. Itu ketetapan yang menciptakan manusia dan hewan. Kumaha, Pak, kalau jin dan setan, itu malah di pikiran, kita tidak bisa melihat. Udah pikirannya kita bisa lihat aja, yaitu kita manusia dan hewan. Nah, kalau tidak makan pasti mati. Semuanya. Dan ini secara biologi ini proses pertumbuhan badan supaya kuat, sterk. Como orang-orang binaragawan itu bisa sampai 6 kali sehari makan untuk pertumbuhan otot ini bisa 6 kali. Nah, apabila makan ini ditinggalkan oleh manusia, oleh hewan, paling kuat sabar hari sih manusia tidak makan. Kuat 1 minggu, mal ya. Ya, kalaupun kuat 1 minggu pasti ujung-ujungnya mati kan? Pasti ujung-ujungnya mati. Dia bertahan dari minum buat berapa hari? Pasti ujung-ujungnya mati. Karena itu udah ketetapan yang menciptakannya. Manusia butuh cahaya. Manusia butuh makanan yang masuk untuk diolah. Diolah luar biasa ya. Badan kita itu seperti pabrik. Masuk makanan, masuk minuman, kemudian diolah. Hasilnya disebarkan. Ini untuk pertumbuhan ini untuk pertumbuhan ini untuk supaya pemikirannya begini. Luar biasa. Ini lebih menarik kalau dibahas oleh orang yang tadi itu ya, ahli gizi dan bukan ahli makan ya, ahli gizi. Ahli gizi. Nah, dan kita akan bermasalah apabila meninggalkan makan ini. Ya, sangat bermasalah. Jangankan meninggalkan, kita merubah aja. Merubah takdir makan ini. Di ciptaan Allah ini di dalam ilmu biologi kan ada yang namanya karnivora. Ya, karnivora itu pemakan daging. Kemudian nanti herbivora itu pemakan rumput. Kemudian omnivora pemakan segalanya ya. Karena ayah kamari ayah heureuy. Ada binatang baru pemakan segala. Besi, tembok, semen di dahar. Siapa itu teh? Menpora. Dulu itu. Dulu eta mah heureuy teh hoak dina ieu dina. Tong diikut-ikut. Heureuy ya. Saya baca di itu siapa yang tulis ini. Nah, ini enggak ada sambungannya ke sana. Manusia tetap omnivora, segala di dahar. Ikan dimakan, tumbuhan dimakan, buah-buahan dimakan, naon deui? Beuti-beutian dimakan, naon deui nya? Itulah, segalanya dimakan. Segalanya dimakan. Nah, sekarang kalau manusia ingin merubah, ya ceritanya ingin merubah nih. Kebetulan saya suka latihan bela diri. Nah, kalau saya ingin tenaganya kuat, kemudian saya ikut-ikutan, naon paling kuat tenaga kuda ya. Nyalikeun kuda teh makan, kuda teh makan teh rumput jeung juk huut.
Coba dicobaan ke orang, apakah bisa lari kencang nggak? Boro-boro. Atau hayang cakarannya kuat kayak macan. Wah, naon je aya ningali ucing. Oh, makan teh beurit atah. Nggak bisa. Manusia nggak seperti itu, nggak bisa. Merubah takdir di situ aja kita ada masalah kan gitu. Boro-boro jadi jago loncat, mencret tuh aya meureun. Boro-boro jadi jago abong kena atlet maraton ngadahar seperti kuda. Boro-boro jago maraton. Lulus. Itu hadirin yang Allah muliakan. Jadi di sini manusia sama nggak dengan hewan? Palebah butuh makan. Sama. Mata tong aja goting. Oh yo, saya derajat lebih mulia daripada ente. Cing. Keheula cek cing teh. Makan kan sama. Oke, kita maju ya. Maju. Kemudian istirahat. Istirahat itu takdir. Kalau kita tidak istirahat maka ada masalah fisik, bisa mati. Seperti ada berita anak remaja meninggal pada saat main game online karena tidur hayo we kieu sieunnya. Terus ada yang di penjara itu dia tidak bisa tidur. Jadi ketika mau tidur teh ada sesuatu hal yang dia tidak bisa tidur. Hanya beberapa waktu dia meninggal. Dan anehnya kalau kita lagi capek dan lain sebagainya dan kita tidur itu pas bangun kalaupun beberapa menit selesai capeknya. Itu luar biasa. Ternyata tidur itu kalau dibahas oleh ahli tidur, ahli naon begitulah, teman-teman. Wah, luar biasa. Karena di dalam tidur itu proses pertumbuhan manusia. Jadi manusia nggak jangkungan, kemudian proses metabolisme tubuh kita bekerja itu pada saat tidur. Makanya kalau setelah makan tong lulumpatan, sekali kiben, cicing. Entah langsung tidur lagi. Cicing. Nah, setelah tidur itu diproses dan itu akan menghasilkan semuanya. Proses metabolisme katanya, kata orang ahli tidur. Di situ pada saat kita istirahat. Ya, pada saat kita istirahat. Nah, sama nggak dengan hewan? Pada saat tidur sok kayak ucing tong cina sare. Ganyel ya nak korek api gitu. Tapi jangan ya, dosa. Harus dilakukan oleh orang yang ahlinya. Saya minum dulu. Izin minum dulu. Semua juga seandainya dia melanggar takdir istirahat ini akan bermasalah, akan mendapat, karena itu takdir. Allah sudah menunjukkan ini takdirku. Anda tidak bisa keluar dari takdirku ini. Ya. Nah, maka di anak kecil kan tidur terus anak kecil itu pertumbuhan. Tong diganggu budak leutik. Orok tidur wah. Mun aki-aki tidur wae bermasalah. Mun orok mah sedang pertumbuhan, aki-aki mah ngedul atau gering. Nah, palebah dia manusia dan hewan sama beda. Sama. Kalau tidak tidur pasti sakit. Maka disinilah kita harus adil kepada diri sendiri. Ketika kita capek, istirahat. Jangan dipaksakan karena akumulasi ketidakadilan kita akan menghasilkan berbuah yang fatal. Buah nate fatal. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada yang namanya buang limbah. Jadi setelah diproduksi semua makanan masuk sana masuk sini, sisanya dibuang secara otomatis. Dibuang secara otomatis. Kalau tidak dibuang bermasalah. Anak saya itu 2 hari tidak bisa BAB, baik zat padat, zat cair ataupun gas. Wah, kegelitikan. Ini pasti mati.
seperti motor tutupan we apa nanti knalpot tutup pasti bermasalah. Kalau tidak percaya maka dilakukan gitu, tapi harus dilakukan oleh orang ahli. Jangan, bahaya. Bunuh orang itu ternyata mudah ya. Tong Cina tidur, tong Cina buang limbah, selesai. Makanya jangan coba-coba ya dibuang angin itu kunci jawaban pasien yang habis operasi itu buang angin. Parantos itu tak aja. Nah itu usung hayangnya Hawaii lain gitu. Masalahnya kentut ini sebagai kunci jawaban pasien. Dan kata ahli kentut itu bau khas kentut itu seperti belerang. Kalau bau hanyir bermasalah. Buang limbah itu zat padat, zat cair ataupun gas. Zat padat ini luar biasa ya. Hanya saja pikaserian gitu. Antar makhluk itu berbeda ya. Kita limbah produksi kita itu berbeda bentuknya dan warnanya. Itu sudah begitu, serius loh, ini hadirin serius. Ya, kalau kita sama dengan kambing, itu lambung kita bermasalah. Jangan coba-coba, wah orang ini saudara sekambing, itu bermasalah. Sama dengan kucing, beda. Kucing, kambing, luar biasa ya. Coba ditelaah ketika kita mencit kurban. Sama kan, ada limbah, ada jantung, ada itu. Sama aja orangnya. Kalaupun orang belum pernah melihat orang, pasti gitu. Tapi beda, keluarnya beda. Makanya kalau bentuk limbah orang sama dengan kambing, itu pasti bermasalah di sininya, kata ahli eta. ahli limbah industri. Maka jangan menahan buang limbah. Maka ada saran di malam hari itu kita harus dikosongkan limbah cair itu. Artinya pipis dulu sebelum tidur. Dulu orang kukolotnya, sok pipis lah. Nah itu tuh ternyata dalam kesehatan tuh harus begitu, harus kosong kantong kemih kita. Luar biasa ya, karena yang menerangkannya bukan ahli jadi kurang menarik. Kurang menarik. Ini sama dengan hewan. Kalau hewan tidak bisa buang limbah, berarti di sini sarua keneh wae, palebah mana bedanya? Karena manusia itu makhluk yang mulia, derajatnya paling tinggi. Oh ini sarua keneh kan itu. Oke, kita lanjut ya. Di mana perbedaannya? Kita lanjut. Sekarang kita bahas naluri. Ada yang namanya ini takdir ya, takdir, naluri itu tabiat itu insting itu naluri. Ya, yang pertama adalah melestarikan keturunan. Di situ ada rasa suka kepada lawan jenis, ada rasa cinta, ingin dicintai dan ingin mencintai. Salah ya? Ingin dicintai dan ingin mencintai, tadi masalah. Nah, mencintai. Jadi ada rasa sayang kepada keturunan, ada rasa suka kepada lawan jenis, itu takdir. Tapi di naluri ini ketika kita melanggar naluri ini, kita tidak akan mati, hanya akan gelisah, sedih, guling gasahan kalau bahasa Sunda ya, guling gasahan. Gelisah, ingin dicintai dan ingin mencintai. Saya salah ngomong tadi. Mencintai, ya. Makanya ini tidak ada hubungannya dengan yang lain. Oh, saya mah kurang iman, nah, resep ke aww. Saya mah nggak ada hubungannya. Itu mah takdir, nggak ada hubungannya. Wah, saya tak kuat akidahnya nikah tapi ada hubungannya itu mah. Nggak ada hubungannya. Nggak ada, itu di sini juga maka
hewan dengan manusia sama nggak? Sama. Nyaah keturunan. Dia punya istrinya, dia punya anak kan gitu. Dia suka kepada lawan jenis. Sama nggak? Sama. Ya, sama. Kalau suka kepada yang satu jenis, nah itu yang berbahaya. Itu yang melanggar takdir. Ya, melanggar takdir orang yang suka kepada satu jenis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mempertahankan diri. Ada naluri mempertahankan diri di situ. Penampakannya ingin menguasai yang lain. Makanya kalau di kita ada melatih diri untuk bisa mempertahankan diri ya. Kemudian apalagi? Kalau di hewan itu sama kita dengan hewan di sini. Ada pernah lihat gogok? Pernah ya pasti banyak. Kucing. Kalau anjing untuk menguasai wilayahnya dia akan kencing di setiap sudut. Nah, ya di setiap sudut dia kencing. Itu menunjukkan bahwa ini kekuasaanku. Orang lain, bukan orang lain, anjing lain tidak boleh masuk ke sini gitu. Karena saya sedang menceritakan anjing. Anjing lain tidak boleh masuk. Kalau masuk kena sanksi, bisa disiksa dan lain sebagainya. Kucing pun begitu, ayam pun begitu. Masuk wilayah orang, wilayah ayam bermasalah. Nah, manusia pun sama. Ada wilayah-wilayah, ada teritorial ini saya, mana sahaja datang-datang. Ini orang Guslila di sini. Ini wilayah saya aja. Nah, ini saru nggak? Sama. Sama kayaknya. Kok cina judulnya berbeda. Hanya ada satu yang membedakan antara manusia dan hewan, yakni naluri beragama. Ya, naluri berakidah. Kok beragama naluri? Ya, takdir. Jadi beragama itu bukan hasil mencari ke gunung ini, bertapa, enggak. Itu takdir. Beragama itu takdir. Kita tidak bisa menghindari yang namanya naluri beragama. Tidak bisa. Kalaupun ada sebagian manusia memaksakan dirinya bahwa saya tidak beragama, itu maksakeun. Karena manusia mah beragama. Kenapa? Karena manusia ditakdirkan punya akal. Dan agama ini medianya itu akal. Makanya di sini tidak boleh kita merusak akal, karena kesempurnaan agama tergantung kesempurnaan akalnya. Nah, akal itu apa fungsinya? Untuk menimbang, mengingat dan memutuskan, mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, akal di sini ada 3 tahapan. Ada yang akal yang belum sempurna, yaitu anak kecil, belum balik. Ada akal yang sudah sempurna, yaitu yang orang dewasa, dan akal yang tidak sempurna, nugelo. Nah, itu mah tidak dibebani kewajiban agama di situ. Antara anak kecil sama nugelo. Bentar ya. Nah, ini takdir ini yang membedakan derajat manusia dengan hewan. Ya, hanya itu aja satu, bos. Makan sarua, buang limbah sarua, istirahat sarua. Namun suka sama lawan jenis sama, hewan kawin, manusia juga kawin. Mempertahankan diri sama hewan gelut, manusia ge panco. Hanya satu yang membedakan, yaitu naluri beragama. Hewan tidak beragama karena tidak punya akal. Jadi eta cenah aya dina eta mah otak jadi. Itu boga otak, boga soke pencit aya otak kan. Akal ya, akal di mana? Wallahu a'lam. Seperti nyawa di mana cicingnya? Luka. Apakah dina curug atau dina luka terang. Nah gitu. Akal juga nggak tahu di mana. Kok seperti itu ya? Sehingga begini. Sehingga cara yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya berbeda dengan cara hewan. Coba lihat makan.
Ini kita akan berbicara tentang agama kita, agama Islam. Coba dalam sisi makan. Manusia itu orang yang beragama, ya, agama Islam maksudnya. Punya apa ya? Sensor. Ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Status hukumnya seperti apa, status zatnya seperti apa. Ini milik siapa. Kemudian cara mendapatkan makanannya pun ada ajaran-ajarannya ya, dari agamanya yang dianut. Ada ajaran-ajarannya. Kudu kieu. Kemudian proses mengkonsumsi makanannya pun begitu. Harus dengan tangan kanan, harus berdoa dulu, harus sambil duduk, tertib. Luar biasa. Ada hewan, cek hewan mana penting, cek begini, cek begitu, yang penting nyenol. Wah, nggak masalah nggak dek milik saha yang penting lapar saya cager. Begitu nggak? Iya saya. Dan dia mah nggak punya. Yang penting itu milik semua. Makanan. Ini yang membedakan. Maka disinilah manusia berbeda dengan hewan. Kalau ada manusia, wah, pokoknya mah ayah hayam 100 meter dari kandang ulin itu milik bersama. Itu mah sama dengan konsep hewan. Maka kalau ada orang yang seperti itu, kalau ada ngambil milik orang tanpa ngomong, ngambil ini, motong gaji orang dan lain sebagainya, ulaika kal an'am, kata mereka seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Namun bahasa Indonesia, bahasa Sunda nama kata adol, lebih sesat. Itu sehingga beda manusia dengan inilah yang menjadi manusia itu mulia dibanding hewan, karena manusia mengikuti agamanya, ya Islam gitu. Agama lain bukan. Sama nggak ada doa aja, duka. Kemudian yang berikutnya tentang buang limbah. Coba lihat ajaran agama kita, ajaran yang diturunkan oleh pembuat manusia. Tidak boleh menghadap kiblat, ya gitu. Kemudian masuk WC tangan kaki kiri keluar, kaki kanan masuk WC doa, keluar WC doa, tertutup. Itu sembarangan, sama dengan urutan itu pertanda ini wilayah saya, ceret jadi itu, ceret jadi nggak bisa. Kemudian dicuci, dibersihkan, betul nggak? Itu hewan tidak di mana, hayam. Matakan di teras masjid ya tai kotok hayam. Banyak tai kotok ayam di halaman tadi. Sok di mana-mana. Anjing kucing nggak ada di mau hadapi nggak tahu sama. Yang penting mules saja hilang. Itu. Inilah yang membedakan dari sisi derajat kemuliaan manusia dengan hewan. Nah, kemudian apalagi suka kepada lawan jenis. Ini yang membedakan antara manusia dan hewan. Karena manusia yang beragama, maka ketika menyukai lawan jenis untuk hidup bersama, maka di situ ada nikah. Ada nikah. Ada rukun, ada syarat. Wah, tek-tek bengek dari A sampai Z detail diatur oleh agama. Kalau hewan, di mana we nu penting mah bade payunan ustad eksekusi di situ. Bade payunan seniman payunan sahate beledug di situ. Bade hareupeun masjid, bade hareupeun nggak masalah buat saya kan gitu cek hewan. Maka kalau ada jelema nu kitu kan ulaika kal an'am gitu. Itu hadirin luar biasa. Terus ada yang paling unik bagi kita sebagai manusia, makhluk yang berakal dan memiliki agama. Rasa suka kita, rasa cinta kita kepada lawan jenis itu ada porsi dan ada jenisnya.
Kita cinta kepada anak kita perempuan berbeda cinta kita kepada ibu, dan berbeda juga cinta kita kepada lawan jenis yang tidak ada hubungan darah. Betul nggak? Luar biasa, ada sensor apa di sini kan itu. Coba hewan, anakna disikat, inum nage dihamili, adina komo kan gitu, komo batur mudah-mudahan. Luar biasa hadirin, ini ada sensor di sini, ya. Terasa nggak sensornya? Kerasa. Ini anak saya yang perempuan begini, sikapnya itu begini. Ini istri saya, berbeda kan ya? Berbeda. Ada sinyalnya itu berbeda. Seterumnya itu udah berbeda. Itu mau orang lain, perempuan orang lain kan, beda. Kalau hewan, no problem. Yang penting kebutuhan biologi saya terpenuhi. Di mana we? Di mana we gekna? Badai loba batur, ger didinya. Kan loba ya namanya. Kemana-mana, nggak masalah kan? Luar biasa. Ini beda, kita beda loh dengan hewan. Kalau masih gitu kan, karena mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Balhum adol, atah adol sih itu kan gitu. Ngaku-ngaku manusia mulia, ngaku-ngaku mulia. Akhirnya akan dicontohkan kan gitu teh di media-media seperti itu. Luar biasa. Kemudian yang terakhir perbandingan derajat manusia itu di dalam mempertahankan diri. Kalau manusia yang beriman, punya ajaran, kemudian akalnya main dalam mempertahankan diri, dia tidak hanya sekedar mempertahankan diri, dia lintas teritorial. Persaudaraannya itu lintas teritorial, tidak dibatasi dengan wilayah, tidak dibatasi dengan keturunan, tidak dibatasi dengan persamaan ritual, tidak dibatasi dengan kepentingan. Ketika dia saudara saya, ketika itu dipertahankan, dibela. Kalau di yang wilayah binatang, enggak. Lihat aja. Kalau ini wilayah anjing itu di lemur ieu, masuk anjing lain dek saha dek bener deui kan anjing teh ngaliwat meureun tas di mana, tas di pasar lewat aja disiksa. Ya, disiksa. Aya singa masuk wilayah haina, dikejar-kejar, atau haina masuk wilayah singa. Kebetulan saya resep menonton Pelora dan Baunanya. Pertempuran antara singa dan haina, sampai sekarang itu belum selesai. Ada makanan singa rebut tuh haina, ada haina rebut, apa lagi ada rebut baik, ada sama hewan tidak punya akal. Nah, demikian hadirin sahabat-sahabatku yang Allah muliakan, semoga ada manfaatnya. Kita tutup ini langsung. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang nanya? Ada yang mau tanya? Ya maaf. Sudah 1 jam. Ya? Ya, oke. Langsung doa pandang ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati atau ada gerakan-gerakan yang mencurigakan. Untuk mengakhiri kajian ini, mari kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.